Baik, langsung aja kita masuk di penjelasan tutorial ataupun langkah-langkah penginstalan web server. Ada Apache, ada PHP, MySQL, dan phpMyAdmin. Baik, sebelum saya menjelaskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Saya Selmianti Jeremy dan ada anggota kelompok saya, ada Akbar Mulia Farid, ada Wahyudin, dan ada Febrianti Manalu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penginstalan web server Apache, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin. Langsung aja kita masuk pertama ke penginstalan Apache. Sebelum kita melakukan penginstalan, agar proses instalnya berjalan dengan baik, kita melakukan update repository dari Ubuntu kita dulu ya. Langsung aja sudo apt update. Nah, bila teman-teman baru login ataupun masuk di repository Ubuntu, teman-teman bakal diminta untuk memasukkan password teman-teman. Nah, passwordnya itu apa? Passwordnya itu pas teman-teman membuat akun Ubuntu server atau desktop. Jadi itu yang nanti teman-teman masukkan ya saat diminta untuk memberikan atau memasukkan password. Baik, clear. Ini perintah apa? Clear ini perintah untuk membersihkan semua file-file yang ataupun repository yang sudah kita gunakan. Langsung enter. Langsung kita update dulu ya dalam Ubuntu-nya menggunakan perintah sudo apt update ya. Oke, jadi saya pause dulu. Nah, jika sudah melakukan update, kita melakukan instalasi Apache-nya terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita instalasi Apache dulu dengan mengetikkan perintah apt install apache 2. Konfirmasi yes atau y. Dari sini saya skip dulu. Oke, jika sudah selesai melakukan penginstalan, selanjutnya kita cek versi Apache kita, Apache strap version. Oke, jika sudah, kita mengecek apa saja yang tersedia di dalam Apache yang telah kita install tadi dengan mengetikkan perintah ufv app list. Berikut adalah aplikasi yang tersedia. Selanjutnya kita izinkan Apache-nya biar bisa tersedia ya, dengan mengetikkan perintah ufv allow tanda kutip 1 ya Apache. Oke, jika sudah, selanjutnya kita periksa status dari Apache-nya dengan mengetikkan perintah ufv status. Enter. Nah, statusnya sudah inaktif ya, tandanya sudah aktif. Jika teman-teman masih kurang yakin, teman-teman bisa mengeceknya langsung dengan mengetikkan perintah systemctl status apache 2. Nah, sini sudah jelas tampil dengan status aktif ya, running. Oke, jika sudah, selanjutnya kita restart Apache-nya dulu dengan mengetikkan perintah systemctl restart apache 2. Jika sudah di restart, selanjutnya kita cek lagi bila mana terjadi perubahan di dalam statusnya. Systemctl status apache 2. Oke, nggak ada perubahan, masih aktif. Oke, selanjutnya teman-teman buka browser dan ketikkan IP kita untuk mengecek apakah Apache-nya sudah bisa tampil. Oke, jika tampilan Apache-nya seperti itu, berarti Apache sudah selesai kita install. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi MySQL. Pertama kita apt update dulu.
Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah apt install mysql strip server, enter, konfirmasi ya, yes. Oke, jika sudah, selanjutnya kita periksa status MySQL-nya dengan mengetikkan perintah systemctl status MySQL. Kita periksa apakah sudah aktif MySQL-nya. Oke, jadi di sini statusnya sudah aktif ya, running. Selanjutnya kita bersihin dulu. Nah, selanjutnya kita update repositorinya dengan menggunakan perintah sudo apt update, atau kalau masuk dalam root kita pakai apt update saja. Kita ketikkan ya. Oke, karena prosesnya agak lama, saya pause terlebih dahulu biar mempersingkat waktu. Nah, ini kita sudah melakukan update. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk menginstal PHP MyAdmin-nya ya, seperti tampak pada layar, sudo apt install PHP MyAdmin. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yes, kita yes saja. Oke, selanjutnya kita masukkan password, terus kita konfirmasi password. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, teman-teman semua jangan khawatir, tinggal kita enter saja, bukan berarti instalasinya gagal. Cuman ada beberapa yang perlu kita lakukan biar semuanya berjalan lancar. Oke, selanjutnya kita buka MySQL-nya, lalu kita ketikkan perintah uninstall komponen seperti pada gambar. Oke, teman-teman tinggal enter aja. Setelah selesai, kita keluar dari MySQL-nya. Oke, kita lakukan instalasi ulang. Kita ketikkan apt install php myadmin. Oke, konfirmasi yes. Kita yes lagi. Oke, jika sudah, kita clear dulu. Kita melakukan clear sembari kita membuka MySQL. Di MySQL ini kita lakukan penginstalan komponen ulang. Oke, jika sudah, enter dan kita keluar dari MySQL. Exit. Nah, di sini teman-teman mengetikkan perintah phpMod mbstring. Oke, jika sudah, kita restart Apache-nya. Oke, jika sudah, teman-teman buka MySQL dan mengetikkan perintah alter user root add localhost, jangan lupa tanda kutipnya ya, identified by password kalian ya, password untuk rootnya ya. Di sini saya pakai password yang biasa saya pakai ya.
Oke, jika sudah, kita pakai perintah use mysql use mysql, enter. Oke, databasenya sudah berubah. Selanjutnya ketikkan perintah update user set login sama dengan tanda kutip 2 mysql underscore native underscore password tanda kutip 2 where user tanda kutip 2 root, kemudian enter. Oh, sepertinya ada kesalahan, kita ulang lagi. Oke, jika sudah, teman-teman langsung enter. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah mysql secure installation untuk mengamankan password kita. Masukkan password yang tadi yang sempat kita masukkan, untuk password root. Oke, kita ulangi lagi. Nah, kita konfirmasi yes. Oh, masih ada yang salah, harus 100% ternyata ya. Kita ulangi. Oke, yes, konfirmasi. Yes terus saja. Oke, well done. Selanjutnya kita keluar dari rootnya, exit, terus masukin mysql root.p. Masukin password. Jika tertulis yes, maka berhasil. Sekarang kita coba dengan memasukkan password yang benar. Nah, kalau benar tampilan masuknya seperti ini. MySQL-nya berarti sudah berhasil. Kita keluar lagi. Oke, selanjutnya kita restart MySQL-nya dengan mengetikkan perintah system restart MySQL. Enter. Oke, jika sudah, selanjutnya kita cek sistem MySQL-nya. Masih tetap aktif. Ya, ternyata sistem MySQL-nya masih tetap aktif. Oke, tadi kita sudah buat passwordnya, kembali kita masuk ke MySQL. Sekarang kita akan buat user baru ya. Kita buat create user, tanda petik 1, klp2 ya, sesuai dengan user kita tadi aja, biar nggak bingung. Terus add localhost identified with caching underscore sa2 underscore password oke. Oke, kita masukkan password root yang tadi yang saya pakai. Oke, jika sudah, kita enter. Selanjutnya kita pakai perintah grant all privilege ya, untuk konfirmasi istilahnya. Oke, kita ketikkan ini, harus sesuai ya teman-teman pengertiannya. Jika ada yang salah sedikit aja pasti bakal terjadi error pada saat buka PHP adminnya.
Jangan lupa KLP2 sebagai user kita. Tanda kutip add, tanda kutip lagi localhost. Oke, with grand option titik koma, enter. Oke, jika sudah, teman-teman keluar aja langsung dari MySQL nya, minta exit. Baik, selanjutnya kita masuk aja untuk proses login di phpMyAdmin-nya ya. Yang pertama kita inputkan dulu username-nya, karena di sini saya tidak mengganti username, tetap menggunakan root, jadi saya inputkan passwordnya saja. Langsung login. Nah, ini adalah tampilan dari phpMyAdmin kita ya. Nah, terus ini adalah profil dari kelompok kami. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Salmianti Jeremy, ada Akbar Mulia Farid, ada Wahyudin, dan terakhir ada Febrianti Manalu. Di sini ketika kita mencetak, nah di sini akan menampilkan tabel dari web server phpMyAdmin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan folder mulai dari phpMyAdmin sampai penguploadan di webmain. Baik, langsung aja tanpa perlu berlama-lama. Di sini saya akan membuat folder anggota saya atau profil anggota saya. Untuk proses pertama adalah klik di bagian baru, atau kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian di situ akan kelihatan seperti tampilan yang bahasanya itu bahasa Inggris, dan di bagian barunya itu adalah dia tertulis di situ adalah new. Nah, karena saya menggunakan di sini adalah bahasa Indonesia, jadi semua yang ada di tampilan phpMyAdmin ini adalah bahasa Indonesia. Langsung aja kalian klik di bagian baru atau new, terus langsung kalian buat profil anggota kalian ataupun kelompok kalian. Ini yang tidak perlu diedit, langsung buat aja. Langsung buat di situ anggota, tergantung jumlah kalian dalam kelompok berapa orang. Contohnya 6 orang, kalian langsung ketik aja di situ 6 orang atau 4 orang, tergantung sesuai kebutuhan kalian ya. Karena di sini saya menggunakan 4 karena kelompok saya hanya berjumlah 4 orang, jadi langsung klik kirim. Sabar, lagi proses pengiriman. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sukses membuat langkah pertama tadi sama langkah kedua. Di sini langsung aja kita buat di sini input dulu nama anggota kita,
nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi. Kalian jangan kaget ya kalau di PHP My Admin kalian mengetik secara otomatis, sedangkan saya langsung muncul secara otomatis. Nah, karena saya di sini udah pernah membuat profil ataupun folder anggota kelompok saya, jadi data yang sudah saya input di sini otomatis tersimpan secara otomatis di dalam database PHP My Admin. Nah, di sini kita jangan menggunakan integer ya, karena di sini adalah huruf. Kita menggunakan Fajar. Ubah jadi Fajar. Nah, di panjang atau nilai ini tergantung kalian mau ngisi atau tidak. Karena saya di sini tidak mau kelihatan kosong, langsung isi aja 30, 50, 50. Nah, setelah selesai proses penginputan nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi sudah berhasil, sudah selesai, langsung klik bagian simpan. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sudah melangkah ketiga untuk pembuatan folder. Nah, untuk mengetikkan nama kita ataupun menginput nama kita dan nama anggota kelompok kita, langsung masuk di bagian tambahkan. Setelah selesai klik di bagian tambahkan, langsung ini adalah nama kelompok kita, NIM. Langsung kalian tulis aja nama kalian di sini atau nama kelompok kalian, NIM-nya, jenis kelaminnya, dan program studinya apa. Masuk di bagian kedua. Nah, tadi kan yang saya inputkan di situ jumlah kelompok saya ada 4 orang ya. Nah, kenapa hanya dua tabel yang muncul? Nah, di PHP My Admin ini dia tidak langsung menginputkan secara langsung atau secara otomatis 4 tabel, tapi kita harus memasukkan step by step dulu. Yang tabel yang muncul dulu cuma 2 tabel, dan kita simpan dulu yang tabel pertama, baru kita tambahkan lagi nanti untuk menginput nama anggota kita di tabel yang kedua. Langsung aja setelah selesai kalian yakin sudah menginputkan nama, NIM, sama jenis kelamin serta prodi kalian, periksa dulu apakah udah benar-benar ke input. Langsung kalian klik bagian kirim. Nah, setelah selesai terkirim, langsung kalian masuk lagi di bagian tambahkan untuk menginput nama kelompok selanjutnya, laki-laki, prodinya, nah langsung kita kirim lagi. Kalian periksa dulu ya apakah nama ataupun NIM anggota kalian sesuai dengan yang NIM-nya sebenarnya, langsung kirim. Nah, untuk melihat hasil dari penginputan nama kita, NIM kita, jenis kelamin kita, apakah udah benar-benar tersimpan dan sesuai yang kita inginkan atau kebutuhan kita, langsung aja kita pilih di bagian profil kami. Sebentar. Mohon maaf, laptop saya agak lemot karena penyimpanannya sudah hampir penuh, jadi prosesnya agak lambat.
Nah, ini adalah tampilan tadi folder yang sudah kita buat tadi ya. Ada nama saya Salmianti, ada Akbar Mulia Farid, ada Wahyudin, ada Febrianti Manalo. Berarti pembuatan folder yang kita lakukan tadi ada beberapa langkah, ada 4 langkah sudah berhasil ya. Untuk ketika kalian mau melihatnya secara tabel, kalian klik di bagian cetak aja. Nah, ini langsung secara otomatis akan terlihat dalam bentuk tabel. Ini adalah tampilannya. Berarti proses pembuatan folder di PHP MyAdmin sudah berhasil ya teman-teman ya. Selanjutnya, karena proses pembuatan folder di MySQL sudah berhasil, dan sekarang kita akan melakukan penguploadan file dari website yang sudah kita buat di internet menggunakan template yang gratis. Baik, langsung aja kita masuk ke Google Chrome-nya. Di sini saya akan memperlihatkan tampilan dari website yang sudah saya buat ataupun kelompok saya buat. Ini adalah tampilan website yang sudah kami buat dari kelompok 5. Ada nama-nama kelompok kami dan ada foto ataupun profil dari kelompok kami. Baik, langsung aja kita masuk ke webminnya. Karena di sini saya sudah melakukan login di webminnya, saya tidak perlu memasukkan user atau password saya. Tapi bagi teman-teman yang belum login ke webminnya, silakan teman-teman login dulu. Tampilannya nanti yang pertama teman-teman bakal disuruh untuk memasukkan username dan password. Username dan passwordnya itu jangan lupa ya teman-teman, yaitu username pas pembuatan Ubuntu dan password pas pembuatan Ubuntu. Nah, langsung aja setelah kita masuk di tampilan webminnya, seperti ini nanti tampilan pertama dari webminnya, langsung teman-teman cari di bagian search, yaitu file manager. Langsung aja ketik di situ file manager. Nah, itu langsung pilih file manajernya. Secara otomatis dia akan menampilkan hasil dari pencarian kita. Sebentar, prosesnya lagi login. Nah, ini ada tampilan dari file manager ya. Ada folder-folder yang secara otomatis sudah terbuat karena ini adalah folder-folder yang pas penginstalan Ubuntu dan repository dari webmin, bawaan dari webmin teman-teman, bukan yang saya buat. Nah, di sini karena saya sudah melakukan penguploadan dari file web server yang sudah saya buat, saya tidak akan melakukan penguploadan, tapi saya akan memberitahu caranya kepada teman-teman. Langsung saja teman-teman masuk di bagian file. Nah, di bagian file ini ada pilih di sini upload to current directory. Nah, langsung aja pilih itu. Nanti dia bakal mengarahkan teman-teman untuk melakukan penguploadan. Nah, ini tampilannya ya. Langsung aja teman-teman klik langsung di bagian drag. Nah, secara otomatis dia bakal membawa teman-teman ke file folder yang sudah teman-teman buat. Karena di sini saya menguploadnya tidak langsung dengan foldernya, tapi cuman filenya saja. Saya juga tidak tahu kenapa nggak bisa diupload dengan folder. Mungkin karena apa ya? Karena penyimpanan ataupun filenya terlalu kegedean, jadi mungkin cuman filenya yang bisa tertampung. Tunggu sebentar, masih proses loading.
Mungkin karena jaringan saya agak lama. Nah, ini adalah tampilan dari folder yang webmin arahkan kita untuk melakukan penguploadan filenya. Ini adalah file yang saya simpan tadi dari hasil pembuatan web server menggunakan template di internet. Nah, langsung aja teman-teman klik aja langsung filenya. Nah, otomatis dia bakal masuk ke sini, langsung klik bagian open. Klik bagian open karena di sini saya sudah melakukan penguploadan, jadi saya cancel aja ya. Intinya yang saya lakukan di sini adalah memberitahu cara penguploadannya. Saya cancel aja. Nah, setelah selesai nanti teman-teman mengupload di sini, tidak langsung otomatis masuk ke file folder manajernya ya. Tapi di sini nanti ketika sukses, dia akan memberi pesan sukses. Nah, langsung aja teman-teman klik bagian upload. Nah, setelah selesai teman-teman mengklik bagian upload, otomatis menu seperti ini, menu penguploadan ini bakal hilang. Nah, kita cancel aja ya. Nah, untuk mengecek hasil dari penguploadan filenya nanti, langsung aja teman-teman scroll ke bawah.
Teman-teman scroll ke bawah. Cari file yang sudah kita upload tadi. Nah, ini hasil dari penguploadan file ya. Nanti hasilnya bakal muncul di paling bagian akhir. Nah, seperti ini nanti. Kalau nanti teman-teman cuman bisa mengupload file, hasilnya nanti seperti ini. Tapi ketika teman-teman bisa mengupload langsung dengan foldernya, nah hasil foldernya nanti bisa seperti ini. Ini kayak begini foldernya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proses penguploadan ataupun pembuatan folder mulai dari MySQL atau PHPMyAdmin dan sampai penguploadan file dari hasil pembuatan website template di internet di Webmin. Demikian saya Salmianti Jeremy dan teman-teman saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.